Baik, ancaman sistem informasi modern. Nah, yang pertama itu adalah ada bencana alam dan politik. Contohnya kebakaran atau panas berlebihan, banjir, gempa bumi, longsor, topan, tornado, badai salju, dan hujan yang membekukan. Perang, dan contoh yang terakhir adalah perang dan serangan teroris. Nah, yang kedua ada kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Yang pertama, kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya kesalahan perangkat lunak atau bugs. Yang ketiga benturan sistem operasi, dan yang keempat pemadaman listrik dan fluktuasi, dan yang terakhir kesalahan transmisi data tidak terdeteksi. Nah, yang berikutnya ada tindakan yang tidak diharapkan. Yang pertama, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang dilatih atau diawasi dengan buruk. Yang kedua, kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, kehilangan, kesalahan, kerusakan, atau salah menempatkan data. Dan yang keempat, kesalahan logika. Adapun yang terakhir, sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak bisa menangani tugas yang ditunjukkan. Yang keempat, poin yang keempat ya, tindakan yang disengaja atau bisa disebut kejahatan komputer. Yang pertama yaitu ada sabotase, dan yang kedua adalah mispresentasi atau bisa disebut penggunaan yang salah atau pengungkapan data yang tidak diotorisasi. Berikutnya penyalahgunaan aset, dan yang ketiga penipuan laporan keuangan. Yang keempat korupsi, dan yang terakhir adalah penipuan komputer, serangan, rekayasa sosial, dan malware. Baiklah, materi selanjutnya yaitu siapa yang melakukan penipuan dan mengapa. Penipuan adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Pengandalian yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan membuatnya lebih sulit untuk orang luar mencuri dari perusahaan. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal kerah putih. Beberapa pelaku tidak puas dan tidak bahagia dengan pekerjaan mereka dan mencari pembalasan kepada pemberi kerja mereka. Pelaku penipuan umumnya lebih muda dan memiliki pengalaman dan kemampuan komputer. Beberapa termotivasi atas dasar rasa penasaran, pencarian untuk pengetahuan, dan keinginan untuk belajar bagaimana beberapa hal dapat bekerja dan tantangan mengalahkan sistem. Sejumlah pelaku penipuan yang besar dan tumbuh lebih bersifat predator dan membuat tindakan mereka menjadi uang. Pelaku ini lebih seperti kriminal kerah biru yang memperdaya orang lain dan merampok mereka. Segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, ada 3 kondisi ketika penipuan terjadi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Pertama, tekanan. Sebab tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. 3 jenis tekanan yang menyebabkan penyalahgunaan ditunjukkan dalam segitiga tekanan karyawan, yaitu tekanan keuangan, emosional, dan gaya hidup. B. Kesempatan. Kesempatan adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal berikut: melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengonversikan pencurian atau mispresentasi untuk keuntungan personal. C. Rasionalisasi. Memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setelah penipuan yang mengerjakan komputer untuk melakukannya. Contohnya pencurian, penggunaan akses modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. 2. Pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. 3. Memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Klasifikasi penipuan komputer. 1. Input penipuan. Cara yang paling sederhana dan paling umum yang dilakukan untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Hal ini membutuhkan keterampilan pelaku untuk memahami bagaimana sistem beroperasi, sehingga mereka dapat menemukan kejahatan. 2. Penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan pengguna sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. 3. Penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. 4. Penipuan data secara ilegal dan menggunakan menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Penyebab terbesar pelanggaran data adalah keteledoran karyawan. 5. Output penipuan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik seperti cek pembayaran,
Pelaku penipuan dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk mempublikasikan perangkat lunak untuk menghapus pembayar dan jumlahnya. Baiklah, saya akan membahas mengenai mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Di sini ada beberapa buah cara untuk mencegah penipuan tersebut. Yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Lalu, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko meminimalkan kemungkinan penipuan. Lalu, menumbuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independen dari dewan direksi. Lalu, selanjutnya menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis atas departemen dan individu tertentu. Mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia untuk mempekerjakan, mengoperasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan menegur karyawan yang mengirim pesan mengenai tingkat perilaku etis dan integritas yang disyaratkan. Lalu, mengembangkan serangkaian kebijakan anti penipuan komprehensif yang dengan jelas menentukan ekstansi untuk perilaku yang jujur dan etis serta menjelaskan konsekuensi tindakan yang tidak jujur dan curang. Lalu, secara efektif pengawasan karyawan, termasuk memonitor kinerja mereka dalam memperbaiki kesalahan mereka. Lalu selanjutnya memberikan karyawan program dukungan. Hal ini memberikan tempat bagi karyawan untuk paling ketika mereka menghadapi tekanan yang mungkin dapat mendorong mereka melakukan penipuan. Lalu menjaga jalur komunikasi terbuka dan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemihak eksternal yang relevan. Lalu membuat dan mengimplementasi kode etik perusahaan dalam bentuk tertulis atas harapan perusahaan terhadap karyawannya. Selanjutnya, melatih karyawan dan pertimbangan etis serta pengukuran keamanan dan pencegahan penipuan. Lalu, mencaratkan liburan karyawan tahunan dan menandatangani perjanjian rahasia secara periodik, merotasi karyawan penting. Lalu, mengimplementasikan pengembangan proyek formal dan ketat, dan pengendalian akuisisi dan pengendalian manajemen perubahan. Lalu yang terakhir, meningkatkan hukuman karena melakukan penipuan dengan menuntut perilaku penipuan. Nah, di sini juga ada meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Di sini juga terbagi atas beberapa. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem, menjaga akses fisik dan jauh untuk sumber daya sistem terhadap personel yang berwenang, lalu meminta transaksi atas aktivitas agar dikoordinir dengan personel supervisor yang sesuai. Lalu yang terakhir, menggunakan dokumen dan catatan yang dirancang dengan benar untuk menangkap dan memproses transaksi. Lalu menyimpan semua aset catatan dan data. Lalu mencaratkan pencekatan independen pada kinerja seperti rekonsiliasi dua perangkat catatan yang independen. Selanjutnya, mengimplementasikan pengendalian berbasis komputer atau input data, preprosesan komputer, penyimpanan data, transmisi data, dan output informasi. Selanjutnya, ketika akan membuang komputer yang digunakan, hancurkan perangkat keras untuk menjaga kriminal dari memperoleh data kembali. Selanjutnya, Lanjut, ketika membuang komputer yang digunakan, hancurkan hard drive untuk menjaga kriminal dari pengembangan daur ulang hard drive. Lalu yang terakhir, memperbaiki rentetan perangkat lunak yang menginstal pembaruan sistem operasional serta keamanan dan program aplikasi. Nah, di sini cara meningkatkan metode pendeteksian. Yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan dan menilai proses dan pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi penipuan potensial. Yang kedua, membuat jejak audit agar transaksi individual dapat
ditelusuri melalui sistem ke laporan keuangan, dan data laporan keuangan dapat ditelusuri kembali ke transaksi individual. Yang ketiga, melakukan audit internal dan eksternal secara periodik dan juga audit keamanan jaringan khusus. Ini sangat membantu jika dilakukan dalam waktu yang mendadak. Lalu, menginstal perangkat lunak mendeteksi penipuan. Selanjutnya, mengimplementasi hotline penipuan. Lalu, memotivasi karyawan untuk melaporkan penipuan dengan mengimplementasikan penghargaan whistleblower atau pengungkap aib dan perlindungan bagi mereka yang melakukannya. Lalu, mempekerjakan petugas keamanan komputer, konsultan komputer, dan spesialis forensik yang dibutuhkan. Lalu, memonitor aktivitas sistem, termasuk upaya keamanan jaringan dan komputer, penggunaan dan log kesalahan, dan semua tindakan kejahatan lainnya menggunakan sistem pendeteksi instruksi untuk membantu pengotomatisasi proses pemantauan. Lalu, cara mengurangi kerugian penipuan. Di sini ada 4 pembagian. Yang pertama, menjaga asuransi yang memadai. Yang kedua, mengembangkan kontingensi penipuan dan komprehensif pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis. Lalu yang ketiga, menyimpan salinan backup program dan file data dalam lokasi luar yang aman. Lalu yang terakhir, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memelihara dari penipuan.